tiba-tiba saja pintu warung itu terbuka sendiri. Brak, gitu kan. Abah langsung terperanjat kan, langsung berdiri. Kaget lah. Walaupun perasaan mulai mencekam nih, Abah pun mundur kan. Di luar hujan tuh bukannya berhenti, tapi malah gede kan. Kok di pundak tuh terasa gitu. Seperti ada tangan megang gini, layaknya orang lagi bonceng. Ada cerita baru nggak, Bah? Ada nih, jadi Serem nggak? karena kita sering kumpul-kumpul cerita-cerita, jadi memori itu terbuka lagi gitu. Cerita apa tuh, Bah? Nah, kali ini Abah mau menceritakan pengalaman Abah waktu pulang dari Pontianak mau ke Tayan Hilir. Pontianak tuh di mana, Bah? Oh, di Kalimantan Barat. Kali ini kisah perjalanan dari Pontianak itu udah biasa gitu. 2 minggu sekali Abah pulang ke Pontianak. Saat itu Abah memutuskan pulang itu setelah maghrib dengan tujuan Pulang dari mana, Bah? dari Pontianak mau pulang lagi ke tempat kerja ke Tayan Hilir kan. Oh, Gitu. Jadi pulang setelah maghrib itu tujuannya supaya udaranya dingin gitu. Karena kalau siang itu panasnya minta ampun gitu. Kan kalau cuaca di Kalimantan Barat itu aduh sangat 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 menyengat panasnya. Abah pun berangkatlah gitu ya. Setelah maghrib enak dingin. Gitu. Setelah mungkin kira-kira 1 jam perjalanan, tiba-tiba lampu motor Abah tuh langsung mati gitu. konslet, Bah. Iya, jadi Abah pun langsung menepi, kebetulan ada warung di situ pinggir jalan. Abah pun langsung menepi, itu berhenti di situ. Itu posisinya udah malam apa masih maghrib? Ya sekitar jam 7 lah, Sebelum Isya. sebelum Isya kan. Begitu menepi, dikira itu warung seperti biasa gitu, ada orangnya kan. Mungkin karena udah lewat, udah malam tutup. Iya, Tapi ternyata warung itu kosong, kayak udah ditinggalkan lama sama pemiliknya kan. Oh, Ya udahlah, Abah tadinya mau permisi juga nggak jadi kan. Nah, saat itu cepetlah gitu memperbaiki, membuka lampu motor itu, dan alhamdulillah begitu udah dipasang lagi tuh, karena mungkin ada kabelnya sedikit yang kurang nempel, langsung nyala lagi. Mau melanjutkan perjalanan, tahu-tahu hujan gede. Terpaksa lah gitu, kita duduk di bangku di situ berteduh. di warung itu. Iya, di warung itu. Kenapa nggak hujan-hujanan, Bah? Waduh, kalau hujan-hujanan kan kita bawa tas, bawa berkas-berkas untuk karyawan yang besok itu gajian. Oh, Dan di situ juga ada duitnya juga. Kebetulan tas Abah tuh bukan tas bagus lah gitu. jadi masih tembus air. Iya, bukan anti air ya, udah. Saat itu juga sebetulnya perasaan Abah tuh udah lain gitu kan. Tapi ya daripada hujan-hujanan terus dengan resiko gitu kan, berkas kebasahan ya udah duduklah di situ gitu sambil nunggu hujan berhenti, lagi merokok gitu. Di dalam tuh kok ada seperti ada suara barang jatuh, blak. Di dalam warung. Iya, dalam warung itu. Dan itu bukan cuma satu kali gitu, blak blak blak. Dalam pikiran Abah, itu mungkin tikus gitu kan. Karena udah ditinggal lama. Iya, udah lama kan. Udah, walaupun pikiran tuh udah mulai terpengaruhi. Ini kok beda nih rasanya gitu. Makin sini tuh makin kok kayak bulu kuduk tuh mulai berdiri merinding. Tapi mau apa lagi lah gitu kan. Karena kondisinya lagi Iya, hujan. kondisi lagi hujan kan. Kebetulan jalan raya pun sepi gitu. Setelah itu kok tiba-tiba saja terdengar musik dari warung itu. Organ Bukan kayak tip-tip gitu kan. Jadi zaman dulu. iya gitu. Suaranya tuh kok nyaring banget gitu. Kaget. Weh, kok
perasaan kayaknya nih ada orang nih kan gitu. Setelah itu nah, tiba-tiba saja pintu warung itu terbuka sendiri. Dah gitu. Abah langsung terperanjat kan, langsung berdiri. Kaget lah. Nah, apa nih? Apa orangnya keluar? Tapi nggak mungkin pintu kok buka sendiri gitu kan. Mulailah kecemasan itu kan. Waduh, apa nih gitu. Udah langsung badan pun mulai basah nih sama keringat. Padahal dingin kan. Tapi kok musiknya pun langsung berhenti gitu. Nah di situ mulai gitu timbul nih perasaan kok aneh banget nih gitu. Apa jangan-jangan nanti orangnya keluar gitu kan diharapkan. Tapi nunggu beberapa saat nggak ada. Abah pun mulai penasaran walaupun takut. Ya udah ambil HP, pakai lampu HP pun Abah tuh masuk ke warung itu. Tapi setelah di center ke sana kemari kok di warung tuh malah berantakan, nggak ada apa-apa. Nggak ada orang. Nggak ada orangnya. Terus di dalam warung itu baunya minta ampun. Baunya mungkin karena udah lama ditinggal itu kan. Nah disitulah Abah mulai mundur. Wah ini sih udah jelas lah ini. Jelas gimana itu, Bang? Gangguan-gangguan dari makhluk. Mungkin karena lama nggak ditempati orang jadi dimasuki. Oh iya, posisinya kan Ya udah lama kan. Apalagi warung itu kan kalau di sana itu nggak kayak di kita berdekatan. jadi kondisi warungnya itu jauh dari perkampungan, terus di tengah hutan gitu, Bah. Ya iya, kalau di sana kan gitu. Kebanyakan walaupun rumah jauh-jauh sekitar jarak setengah kilometer atau 1 kilometer, warung itu pun gitu letaknya tuh. Iya. Situasi begitu kan, walaupun perasaan mulai mencekam nih, Abah pun mundur kan. Di luar hujan tuh bukannya berhenti, tapi malah gede kan. Mau tidak mau Abah pun ya udah duduk lagi lah di bangku dengan Terpaksa nunggu. terpaksa iya, walaupun keadaan Abah itu hati itu udah gimana lah, nggak karuan lah gitu. Nah di saat Abah menengok ke sebelah sana, Abah sedikit merasa bahagia gitu. Wih. Kenapa bahagia, Bah? Itu melihat lampu mobil dari kejauhan gitu. Oh, Terangnya kayak bis lah gitu. Abah pun situ alhamdulillah gitu. Nanti Abah stop kalau udah di sini gitu kan. Motor pun mau Abah masukkan karena kebiasaan di sana bis itu motor pun bisa dimasukkan ke dalam. oh bisa diangkut. Iya, karena jauh itu jadi bisa motor pun di sana. Iya, iya. Nunggu Abah sambil merokok gitu. Malah berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Ditunggu-tunggu kok makin kesini seperti agak mendekat, tapi lampunya kok jadi hilang. Lama lagi Abah tunggu, kok nggak nyala lagi nih lampu. Hilang gitu. Hilang gitu. Jadi Abah pun duduk lagi. Begitu Abah lagi melamun, tahu-tahu seperti kilat aja gitu. Bisnya tuh lewat. Kaget Abah. Wah, kok bisa bawa kendaraan perasaan lebih dari 100 km per jam gitu lewat. Set gitu. Nah, wah. Pas lihat lagi ke depan udah nggak ada. Langsung hilang bisa. Langsung hilang. Di situ Abah langsung. Jadi tanpa pikir panjang Abah pun langsung ambil motor itu langsung kabur. Padahal kondisinya masih hujan. Kondisinya hujan besar banget, jadi udah nggak mikir apa dokumen mau kebasahan mau apa daripada mati konyol di sini. Udah. Singkat cerita nih, setelah sekitar 2 jam perjalanan, Abah pun nyampailah ke persimpangan yang mau ke kebun Abah. Sampai di situ mau melanjutkan perjalanan pun ngeri juga gitu. Kok ngeri, kenapa, Bang? Karena hutan itu udah terkenal. Oh, jadi lewat hutan lagi. Iya. Terus jalan cuma satu-satunya itu mau masuk ke kebun Abah kan paling ujung, paling jauh gitu. Terkenal gimana hutannya emang, Bah? Ya udah hutannya lebat, terus di situ banyak terjadi hal-hal yang mistis lah gitu. Oh iya. Dan kalau mendengar ceritanya tuh dulu
Di sana tuh pernah ada orang gantung diri gitu, dan sering mengganggu orang yang lewat. Di situ Abah tuh pikiran jadi apa ya istilahnya, teruskan perjalanan apa enggak gitu kan. Oh. Karena kebetulan di sana tuh kering tanahnya, nggak hujan gitu. Oh, pas nyampe di hutan itu nggak hujan. Iya, jadi pikiran Abah ya udahlah, karena kering walaupun tanah bisa ngebut gitu bawa motor kan. Oh. Ya udah Abah lanjutkan perjalanan nih, udah nggak tengok kanan kiri, yang penting cepet. Tapi setelah di tengah hutan nih, kok di depan tuh seperti melihat sesuatu gitu, sekelebatan gitu, warna putih. Udah nggak Abah pikirin, terus aja gas. Setelah lewat tanjakan sedikit, pas jalan mau menurun, kok motor terasa berat nih. Nggak dioper giginya mungkin, Bah? Enggak, udah memang lagi kenceng-kencengnya kan. Oh, kok kan ditanjakan, Bah? Enggak, kan udah nanjak, kita turun kan gitu. Oh iya. Harusnya kan lebih cepat gitu. Ini malah kok berat banget gitu. Gas di pol tuh tetap aja gitu. Dan perasaan tuh udah yakin nih, ada apa nih kan gitu. Setelah lagi bingung gitu, kok di pundak tuh terasa gitu, seperti ada tangan megang gini, layaknya orang lagi bonceng orang lagi kan, suka megang gitu. Bawa motor, udah digas gitu, tetap aja pelan gitu. Ya udah, mau gimana gitu, dalam hati udah bisa menebak nih gitu, siapa yang ikut gitu kan. Tapi nggak berani nengok ke belakang karena takut jatuh. Nah, setelah sekitar setengah jam dari situlah, kan di depan ada warung nih. Biasa kalau di kebun sawit itu ada warung gede gitu. Jadi untuk menyediakan apa-apa untuk apa yang kerja di sana gitu kan. Di sana kan terang, ada lampu. Kok tadinya Abah tuh mau berhenti dulu di situ, tapi kok motor nggak bisa direm, malah kenceng gitu. Setelah sekitar setengah kilo tuh udah masuk lagi ke sawit nih, perkebunan sawit orang, kok berat lagi nih. Begitu udah mau ketemu lagi base camp, di situ base campnya banyak, terang. Begitu mau berhenti, tahu-tahu dari belakang tuh ada lampu motor. Abah pun agak sedikit lega gitu kan. Tapi yang dari belakang tuh kenceng gitu. Langsung nyalip, langsung berhenti. Kaget Abah, dilihat tuh kawan-kawan Abah baru pulang mancing dari Sungai Kapuas, dari Tayan kan. Langsung nanya ke Abah, ceweknya kemana tuh? Kok diturunin di mana? Abah waktu itu nggak menjawab. Abah ajak kawan-kawan, udah kita ngobrolnya nanti di base camp aja. Kak cerita sampailah ke base camp kan. Dia langsung ngobrol, Bah maaf tadi katanya. Saya tuh dari tadi begitu Abah masuk hutan pun mau nyalip Abah, mau barengin Abah. Tapi begitu sekitar 20 meter kami rem dulu motor. Loh, kenapa? Abah bilang, karena dilihat itu Abah membonceng cewek katanya. Karena penasaran didekati, ternyata katanya kuntilanak. Kami pun bingung katanya. Begitu itu, jadi mereka tuh walaupun jauh terus ngikuti Abah. Gitu, dari belakang takut Abah ada apa-apa di jalan gitu. Dan dia pun cerita katanya begitu lewat warung si Abah malah ngebut banget katanya. Tapi dilihat sih ceweknya itu nggak ada. Begitu di kebun sawit lagi, ada lagi kelihatan katanya. Nah setelah barusan di bawah katanya, lewat warung udah nggak ada Bah katanya. Oh gitu. Ya alhamdulillah kalau gitu. Abah tuh tadi kalau anak kecil udah mau nangis di situ kata Abah. Karena jadi Abah tuh ngeboncengin kuntilanak gitu ya, Pak? Ya iya gitu. Jadi mereka yang tahu, Abah tuh cuma taunya waktu ada yang megang gitu.